Hai sahabat konter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Musik Channel, sebuah channel yang bahas seputar konter. Bagi konter pemula untuk memilih pakai chip yang multi chip atau mau pakai yang setiap operator itu menggunakan satu chip, itu mungkin masih menjadi sebuah masalah ya. Berbeda dengan konter-konter besar, mereka pasti udah punya pengalaman. Nah, bagi kalian yang baru pengen usaha konter, mungkin informasi ini akan sangat penting untuk kalian. Makanya simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe di sini biar kalian bisa menjadi pengusaha konten yang sukses. Amin. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung bahas bagusan pakai multi chip atau single chip. Ya oke ya sobat konter, di sini saya hanya akan mengasih tahu kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang kamu akan pilih. Jika kalian menggunakan multi chip, apa kelebihan dan kurangnya, dan jika kalian menggunakan single chip, apa itu kelebihan dan kurangnya. Nanti kalian mau menyimpulkan sendiri kamu pakai yang mana ya. Oke, langsung saya bahas saja kelebihan dari multi chip ya. Multi chip itu apa sih Bang? Multi chip itu satu kartu itu bisa untuk beberapa aplikasi. Nah, biasanya ini menggunakan aplikasi. Nanti jika kalian ada sales terus nawarin Bang mau pakai multi chip, misalkan Jago multi chip gitu ya. Nah, terus nanti pasti akan suruh download dulu kalau zaman sekarang aplikasinya. Nah, aplikasi zaman sekarang itu di multi chip itu bisa bermacam-macam ini ya. Kalau misalkan kelebihannya, karena di zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman-zaman waktu mungkin 2015 ke bawah. Isi pulsa itu hanya untuk ya isi pulsa atau enggak lebih dari itu. Kalau misalkan zaman sekarang, jika menggunakan multi chip, kalian bisa untuk top up OVO, terus bisa bayar GoPay, terus bisa juga untuk token listrik. Jadi bermacam-macam itu ada di satu aplikasi. Jika kalian menggunakan multi chip, itu salah satu kelebihannya ya. Terus kekurangannya apa jika kalian menggunakan multi chip? Nah, ini kekurangannya juga ada ya, nggak cuma kelebihannya. Kekurangannya menurut saya jika kalian menggunakan multi chip itu biasanya agak sedikit lebih mahal dibandingkan kalian menggunakan single chip dari satu provider ya. Terus selain itu kekurangannya ada lagi nggak? Ada. Biasanya kekurangannya memang selain harga, juga kadang kalian nggak bisa mendapatkan apa ya, kayak misalkan banner kayak gitu ya, branding lah, itu pasti kayaknya nggak dapet lah, atau kaos juga kayaknya nggak dapet ya, kalian hanya menggunakan multi chip ya. Itu ya. Jadi saya bahas dulu multi chip lagi, nanti kalian simpulin dulu ya. Kalau ada yang mau nambahin boleh diisi di kolom komen ya. Terus Bang, kalau misalkan menggunakan single chip, setiap provider kalian bisa dapat satu chip, itu apa kelebihannya? Oke ya, kelebihan jika kalian menggunakan single chip yaitu kalian bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan yang multi chip. Itu biasanya entah itu pulsanya atau entah itu kuota internetnya. Itu kelebihannya. Terus kelebihannya ada lagi nggak? Ada. Kelebihannya yaitu kalian bisa mendapatkan apa ya, promo-promo yang ada di provider tersebut. Contoh misalkan Indosat lagi ada promo banner branding, counter kalian mungkin bisa di branding. Jika kalian hanya menggunakan multi chip itu kayaknya nggak bisa di branding, tapi hanya kalau misalkan kalian punya apa ya, single chip itu, terus kalian ikut downpool dari misalkan Indosat, counter kalian bisa di branding ketika sedang ada event dari provider tersebut ya. Terus kekurangannya ada nggak Bang? Kekurangannya ada, sama seperti multi chip juga. Ini juga kalau menurut saya ada kekurangannya. Kekurangannya itu bagi counter pemula, biasanya setahu saya kalau misalkan kalian menggunakan single chip dari satu provider, biasanya ada target. Kalian ya minimal harus ada transaksi berapa dalam satu minggu atau dalam satu bulan. Nah, kalau misalkan nggak dapat target, biasanya bisa dicabut lagi itu single chipnya. Nggak tahu kalau sekarang ya, kayaknya sih pernah kayak gitu saya. Terus berikutnya kekurangannya apa? Kekurangannya adalah bagi konter pemula yang budgetnya nggak terlalu apa ya banyak, maka kalian lumayan harus punya HP lebih dari satu biasanya. Sekarang misalkan kalian 5 provider punya satu dongle semua, berarti paling nggak harus punya 2 HP atau lebih. Itu kekurangannya ya. Terus kekurangan yang satu lagi ya, kalian nggak bisa mengisi kayak misalkan saldo GoPay atau OVO menggunakan single chip dari salah satu provider. Token pulsa juga nggak bisa, tetap kalian harus menggunakan multi chip ya. Oke, sekarang kalian bisa simpulkan sendiri mau pakai yang mana, bagusan yang mana menurut kalian. Kalau ada yang mau nambahin boleh dibangun di kolom komen ya, mungkin penjelasan dari saya kurang sempurna ya.
Oke, semoga bermanfaat bagi kalian counter pemula yang baru mau punya counter. Juga nggak apa, jika ada pertanyaan boleh diisi di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.